Di Kalteng sendiri Pak, bagaimana? Ya baik, kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop selalu memantau perkembangan bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tugas dari teman-teman yang piket di Pusdalop itu setiap hari menerima laporan dari BPBD Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Jadi data kebencanaan itu kita update setiap hari. Teman-teman kabupaten kota itu setiap sore melaporkan kondisi real harian mereka, perkembangan bagi daerah yang sampai saat ini masih mengalami bencana khususnya banjir. Jadi kami setiap hari mengupdate data itu dan melaporkan kepada pimpinan, kemudian juga menjadi bahan pertimbangan nantinya untuk pimpinan mengambil keputusan. Untuk banjir sendiri Pak, ada yang masih tinggi Pak atau naik? Saat ini masih terdampak di 4 kabupaten lah, 4 kabupaten. Jadi yang menjadi lokasi sampai dengan saat ini itu adalah Barito Selatan, kemudian Kabupaten Kapuas, Katingan, dan Pulang Pisau. Jadi 4 kabupaten itu yang masih mengalami banjir. Itu ada peningkatan kedalaman atau penyusutan Pak? Untuk Barito Selatan itu hampir 1 bulan lebih ini memang mengalami stagnasi di situ ya, karena memang lokasinya itu merupakan langganan banjir setiap tahun karena faktor pertemuan mungkin 2 sungai di sana sehingga dataran rendah dan dia memang langganan, bahkan ada yang sampai 3 bulan biasanya di daerah Barito Selatan itu kan. Nah jadi untuk daerah lain memang fluktuatif menyesuaikan dengan curah hujan yang turun. Untuk stagnasinya di Barsel tadi berapa meter Pak kedalamannya Pak? Di Barsel itu kedalamannya, sebentar saya cari dulu ya, Barito Selatan 111 cm, berarti di atas 1 meter lah air. Itu berapa kecamatan Pak? Untuk Barito Selatan itu ada 1 kecamatan dan 7 desa yang terdampak. Kalau paling banyak di kecamatan mana Pak? Kalau misalnya di kabupaten mana? Kalau paling banyak kecamatannya? Untuk sementara ini memang yang paling banyak dilanda banjirnya ini Kabupaten Kapuas. Ini dia ada 5 kecamatan dan 38 kelurahan atau desa. Kemudian dari kebijakan BPBK sendiri itu apa Pak untuk penanganan di sana? Oke, jadi memang karena kebencanaan ini merupakan tanggung jawab dari kabupaten kota sebagai pemilik wilayah gitu kan. Jadi kepala daerahnya langsung yang bertanggung jawab. Kemudian provinsi ini tugasnya adalah pendampingan. Jadi kalau seandainya nanti kabupaten itu ada menetapkan status gitu kan siaga atau darurat, nah disitulah pemerintah provinsi bisa masuk. Apakah nanti provinsi juga menetapkan status? Apabila provinsi sudah menetapkan status, maka kita akan bisa maksimal memberikan backup atau pendampingan dalam hal personil, sarpras maupun logistik. Kalau dari daerah yang terdampak sekarang ini, itu apa ada titik rawan lagi Pak untuk banjir? Sampai dengan saat ini kita masih memantau karena potensi hujan ini masih merata di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita setiap hari itu juga memantau perkembangan cuaca dari BMKG gitu. Nah, jadi sampai dengan saat ini kita terus memberikan informasi dan informasi kewaspadaan kepada teman-teman di daerah agar teman-teman BPBD dan stakeholder lainnya yang tergabung di dalam Satgas Pengendalian Bencana Banjir itu untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghimbau warga agar antisipasi terkait dengan potensi-potensi daerah mana saja yang berpotensi untuk terjadi banjir gitu. Pak, boleh sebutkan Pak yang kabupaten yang kedalamannya dengan masing-masing dari Pak selain yang Kapus tadi ya? Barsel kedalamannya sekitar 111 cm, kemudian di Kapuas itu berapa ya? Sebentar. Aduh, nggak ikut foto nah jadinya. Aku kirim data aja ke Oh iya, ke Lydia.